Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen saya yaitu Bapak Sutra Rusdian SEMM dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya ingin mempresentasikan yaitu pengaruh keputusan strategi bagi perusahaan dengan judul pengaruh keputusan investasi, kebijakan dividen, serta keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Nah, teman-teman semua, pada umumnya perusahaan ini memiliki dua tujuan, yaitu jangka pendek dan juga tujuan jangka panjang. Nah, tujuan jangka pendek ini yaitu perusahaan adalah memperoleh laba, sedangkan jangka panjang perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan yang ingin mencapai tujuan jangka panjang serta ingin mengambil beberapa keputusan berupa keputusan investasi, kebijakan dividen, serta keputusan pendanaan, dan yang ketiga yaitu keputusan keuangan tersebut merupakan keputusan yang saling berkaitan satu sama lain dengan mempengaruhi nilai sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya ada kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Nah, sudah jelas teman-teman, kondisi pasar modal yang sempurna dan terdapat pajak akan membuat perusahaan ini memutuskan untuk menggunakan komposisi hutang yang lebih banyak dibandingkan dengan modal sendiri, sehingga akan menurunkan biaya modal perusahaan sampai mendekati biaya hutang setelah pajak. Biaya hutang yang diasumsikan konstitusi ini, berapapun porsi hutang yang digunakan, akan membuat nilai perusahaan ini semakin meningkat. Jadi, keputusan biaya adalah salah satu keputusan yang paling kritis, dan pekerjaan ini sangat menantang untuk manajer keuangan. Nah, kenapa hal ini disebabkan oleh keputusan yang memiliki dampak langsung pada kinerja keuangan dan struktur modal dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada keputusan pendanaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Nah, perusahaan yang menerapkan kebijakan dividen stabil ini cenderung untuk tidak menurunkan pembiayaan dividen kepada para pemegang saham. Walaupun yang diperoleh dari perusahaan ini bisa mengalami penurunan kebijakan tersebut, akan dampaknya itu penurunan ini di laba yang ditahan perusahaan yang digunakan untuk membiayai peningkatan operasional perusahaan terhadap penurunan laba yang ditahan, sehingga perusahaan menurunkan sumber pendanaan yang internal ini bisa menyebabkan dan meningkatkan penggunaan sumber daya pendanaan yang eksternal. Selanjutnya, ada keputusan investasi berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Nah, teman-teman semua, interaksi keputusan investasi dengan keputusan pendanaan ini bisa menyangkut analisis terhadap probabilitas investasi apabila dibiayai dengan hutang dan modal sendiri. Nah, jadi semakin tinggi IRR-nya itu bisa melebihi biaya modal dengan rata-rata tertimbang mengidentifikasikan bahwa proyek tersebut bisa menguntungkan apabila investor menginvestasikan sejumlah dana pada proyek tersebut. Nah, keputusan investasi yang dilakukan perusahaan ini akan menghasilkan laba yang optimal. Kenapa? Karena apabila kita dibiayai oleh hutang dan modal sendiri dengan komposisi yang optimal, teman-teman, pilihan investasi yang dilakukan oleh perusahaan ini merupakan kesempatan perusahaan yang dapat berkembang. Namun, tidak semua kesempatan investasi ini dapat diperoleh dengan perusahaan. Jadi, perusahaan ini tidak mampu untuk memanfaatkan kesempatan investasi yang ada serta mengalami pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan kehilangan peluang investasi tersebut. Itu menurut
Hakim dan Gunawan. Nah, selanjutnya ada keputusan investasi berpengaruh positif terhadap keputusan pendanaan. Nah, sudah jelas investasi yang diharapkan ini dapat bisa memberikan keuntungan yang lebih besar dari biaya modal. Nah, keuntungan yang dihasilkan dari investasi perusahaan ini akan meningkatkan harga saham perusahaan. Harga saham perusahaan ini bisa investasi yang bisa mendorong dengan mendapatkan aset di masa yang akan datang dengan lebih besar, serta bisa menyatakan bahwa perusahaan ini kok bisa berkombinasi antara nilai aktiva maupun pilihan investasi yang akan di masa yang akan datang, sehingga keputusan investasi ini sangat tepat untuk meningkatkan nilai perusahaan di masa yang akan datang. Nah, begitu teman-teman. Selanjutnya ada keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan ini bisa membagikan serta memiliki kelebihan dana yang diperoleh dari operasi perusahaan. Jumlah maksimum dananya ini bisa dibagikan dengan menggunakan laba bersih setelah pajak. Jadi semakin tinggi pembayaran dividen kas itu bisa mempengaruhi suatu perusahaan dan menimbulkan efek sinyal yang positif bagi para pemegang saham. Nah, sinyal tersebut bisa meningkatkan harga saham perusahaan dengan harga saham yang akan berdampak terhadap peningkatan perusahaan tersebut. Gitu teman-teman. Jadi di sini saya bisa menyimpulkan bahwa kesimpulannya adalah keputusan investasi ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen dengan mengidentifikasikan bahwa semakin tinggi keputusan yang diambil perusahaan, maka itu akan terjadi kecenderungan perusahaan yang akan diambil oleh perusahaan. Nah, semakin tinggi pula perusahaan ini menggunakan sumber pendanaan eksternal, maka kompensasi pengaruh langsung terhadap keputusan nilai perusahaan, dan mengidentifikasi bahwa semakin tinggi keputusan investasi ini bisa berpengaruh keputusan terhadap kompensasi yang kebijakan dividen, dan kompensasi ini bisa langsung pendanaannya itu memediasi dan pengaruhan terhadap perusahaan yang kita ambil. Nah, jadi melalui keputusan pendanaan ini bisa dikompensasikan keputusan investasi terhadap nilai sebuah. Yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan serta kata-kata yang tidak berkenan. Baik, kita akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.